Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada pembelajaran budaya Melayu Riau hari ini, Ananda akan belajar mengenai bab 6, yaitu mengenai kepahlawanan Melayu. Selamat belajar. Sebelumnya, Ananda harus tahu terlebih dahulu apa ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah mempelajari bab 6 ini, kamu akan mampu untuk yang pertama, menerangkan hal dan ilwah kepahlawanan Melayu. Dan yang kedua, membalas pantun tentang sebuah cerita. Namun untuk pertemuan hari ini, kita fokus pada tujuan yang pertama, yaitu menerangkan hal dan ilwah kepahlawanan Melayu. Kisah tentang pahlawan Melayu yang berkembang di masyarakat biasanya disampaikan melalui lisan dengan cara bercerita ataupun bersyair. Kisah kepahlawanan Melayu pada umumnya mengandung nasihat, tunjuk ajar, dan pandangan hidup sang tokoh. Ada kalanya sang tokoh yang diceritakan hanyalah karangan atau dongeng belaka, namun tak jarang juga merupakan tokoh asli yang termaktub di dalam berbagai kitab sejarah. Maka tersebutlah banyak karya sastra berhuruf Arab Melayu yang menceritakan tokoh pahlawan yang diawali dengan judul hikayat. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yakni hikayat Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pahlawan Melayu yang ditunjuk menjadi laksamana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masehi, di masa Sultan Mansur Shah berkuasa. Ayahnya bernama Dang Mahmud dan ibundanya Dang Merdu. Mereka diyakini berasal dari Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sekarang, yang kemudian pindah dan menetap di Melaka hingga akhir hayat. Semenjak kecil, Hang Tuah sudah berkawan dengan Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekir. 5 sekawan ini juga sama-sama belajar ilmu bela diri di puncak Gunung Ledang. Hingga ketika sudah dewasa pun mereka tidak pernah terpisah dan selalu kompak dalam hal apapun. Kisah hidup Hang Tuah dan kawan-kawan bermula ketika ada sekelompok orang mengamuk dan mencederai banyak orang di pasar Melaka. Namun dengan mudahnya Hang Tuah bersama kawan-kawannya mengalahkan orang-orang yang mengamuk itu. Datuk Bendahara Melaka yang kebetulan juga ada di pasar dan hampir menjadi korban amukan melihat kehebatan Hang Tuah dan kawan-kawannya. Kemudian Datuk Bendahara membawa serta Hang Tuah dan kawan-kawannya ke istana Melaka. Tidak perlu waktu lama lagi bagi Hang Tuah untuk meraih kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi. Karena setiap tugas yang diberikan kepadanya selalu berhasil dilaksanakan dengan gemilang. Dan Sultan Mansur Shah pun selalu memuji kerja Hang Tuah. Hingga kini, kehebatan Hang Tuah tertanam di hati rakyat. Nama Hang Tuah diabadikan menjadi nama jalan, gedung, stadion olahraga, hingga nama sekolah tinggi ilmu kelautan. Bahkan sebuah kapal perang Republik Indonesia juga memakai nama Hang Tuah. Nah, ada lagi nih yang perlu Ananda ketahui mengenai Hang Tuah. Bahwa ternyata sebelum menjadi laksamana, Hang Tuah disebutkan sebagai nelayan miskin. Ada pula yang menyebut sebagai penebang kayu, buruh kasar, dan pencari kayu api. Rumah Hang Tuah terletak di Kampung Sungai Buyung, Bandaraya, Melaka. Bukti peninggalannya adalah sebuah sumur tua yang hingga kini masih dapat kita lihat bersama, seperti pada gambar berikut. Dan ada istilah taming sari. Ini adalah nama keris Hang Tuah. Keris ini adalah hadiah dari Raja Majapahit
setelah Hang Tuah mengalahkan petarung sakti Majapahit yang bernama Tamingsari. Banyak sejarawan yang meyakini bahwa Hang Tuah menguasai banyak bahasa asing karena selalu diutus ke berbagai negara asing seperti Arab, Cina, dan Eropa. Kitab Sulalatus Salatin yang tadi Ananda lihat pada awal video menukilkan kisah kedatangan Laksamana Hang Tuah ke Siak untuk menyelesaikan masalah hukuman yang tidak adil. Dan yang perlu Ananda ketahui bahwa adalah sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga sekarang, yakni Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua tubuh, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Nah, yang barusan itu Ustazah yakin Ananda sering mendengarnya, bukan? Itu adalah salah satu sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, itu dia Ananda cerita mengenai pahlawanan Melayu pada hari ini. Yang kita bahas yaitu mengenai kisah Hang Tuah. Kira-kira apa ya yang perlu Ananda ketahui atau Ananda ambil dari kisah ini? Ya benar, salah satunya adalah mengenai kehebatan dan keberanian Hang Tuah untuk membantu orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, itu adalah salah satu sifat yang perlu Ananda contoh ya. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini mengenai budaya Melayu Riau bab 6. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.